Ibu Bapak jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah ini dilaksanakan di rumah kita masing-masing pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 pukul 9 WIB. Persembahan berupa persembahan kantong, persepuluhan, syukur keluarga, ibadah minggu dan berkat, ataupun syukur hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan dilakukan dengan cara melalui transfer Bank Mandiri nomor rekening 10900 8000 9871 atas nama GPIB Jemaat Sibulon Sekupang atau melalui pengurus sektor. Dapat juga diantar ke kantor majelis jemaat pada hari kerja dan telah disiapkan kotak persembahan tersebut. Diharapkan agar setiap keluarga dapat menulis keterangan jenis persembahan dan waktu ibadahnya. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Meske Catherine Kolanus STH M. Min. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 47 bait pertama sampai dengan bait yang keempat. Pujilah. Bapak Ibu,
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan dengan Tuhan, dengan keluarga, boleh terbina. Di dalamnya kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami mengerti firman-Mu dan kami semakin memberi diri kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, atau bisa dikatakan tradisi Perjanjian Lama, Roh Tuhan, ya kalau di Perjanjian Lama kan Roh Tuhan, ya mereka memakai istilah Roh Tuhan. Kalau di Perjanjian Baru Roh Kudus. Sama saja Bapak Ibu ya, roh yang sama. Nah, dalam tradisi Perjanjian Lama, Roh Tuhan diberikan hanya bagi orang-orang tertentu atau kalangan tertentu dengan jabatan tertentu. Contoh, jabatan hakim, ya seperti Gideon kalau kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 34. Atau jabatan raja seperti Raja Saul, ya Raja Daud, ya kita baca di 1 Samuel 16. Pelayan Tuhan juga Bapak Ibu ya, pelayan Tuhan seperti Yehezkiel. Nah, jadi jelas di sini bahwa Roh Tuhan tidak diberikan kepada semua orang, ya, atau on all people, ya.
Tapi hanya orang-orang tertentu, kalangan tertentu dengan jabatan tertentu juga. Nah, dalam tradisi perjanjian lama, ya bisa dikatakan roh Tuhan itu sangat bersifat eksklusif. Hanya untuk kalangan tertentu, dalam jabatan tertentu. Kalau kita perhatikan pembacaan kita saat ini Bapak Ibu ya, Yoel 2 ayat 28 dan 29 ya, ini sangat kontras dengan nubuatan Nabi Yoel di ayat 28. Di mana di situ dikatakan kalau kita baca ya, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, ya huruf besar aku berarti Tuhan, akan mencurahkan roh kudusku, mencurahkan rohku ke atas semua orang. Jadi kita lihat tradisi perjanjian lama ya dengan nubuatan Nabi Yoel itu sangat kontras. Nabi Yoel bernubuat bahwa roh Tuhan akan dicurahkan atau akan diberikan ya untuk semua orang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ini menegaskan Bapak Ibu ya, menegaskan bahwa Allah membuat perubahan yang sangat drastis dan radikal. Ya, kenapa saya katakan drastis dan radikal? Ya, dari yang sifatnya eksklusif roh Tuhan itu menjadi universal. Dari kalangan tertentu kemudian menjadi semua orang. Roh Tuhan diberikan kepada semua orang. Saudara-saudara, semua orang dengan jabatan apapun, mau dia jabatannya tinggi atau jabatannya rendah, bahkan sampai budak, ya diberikan Roh Kudus, dijangkau oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita meyakini juga saudara-saudara bahwa setiap nubuatan Nabi itu pasti digenapi. Termasuk nubuatan Nabi Yoel, ya, itu juga akan digenapi, akan terjadi, akan digenapi. Sekalipun kita lihat di sini bahwa Nabi Yoel hanya bernubuat, tapi dia sendiri tidak tahu nubuatnya itu kapan digenapi. Dia tetap percaya bahwa nubuat itu akan digenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi bukan waktu manusia ya, waktu Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ada yang katakan saudara-saudara Yoel itu bernubuat sekitar 400 sampai 350 sebelum Masehi. Ada juga yang berkata bahwa ya, Yoel bernubuat sekitar 800 sampai 300 sebelum Masehi. Ini tidak perlu kita perdebatkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang paling penting, saudara-saudara, sekalipun lama atau bisa dikatakan sekalipun panjang waktunya, tapi harus diyakini bahwa nubuatan Nabi termasuk Yoel pasti digenapi. Tapi tadi saya katakan sesuai dengan waktu Tuhan. Saudara-saudara, penggenapan nubuatan Yoel terjadi pada peristiwa Pentakosta. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, saudara lihat, dinubuatkan di Perjanjian Lama
oleh Nabi Yoel, kemudian digenapi di perjanjian baru. Ini saudara-saudara kewibawaan kitab suci kita, ini kewibawaan Alkitab kita. Ya, saudara bisa bayangkan, ini dibuatkan di perjanjian lama, ya, kemudian digenapi di perjanjian baru. Oleh karena itu saudara-saudara jangan pernah, ini kewibawaan tadi saya katakan, kewibawaan kitab suci kita atau Alkitab. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meragukan bahwa kitab suci kita itu adalah firman Tuhan, berisi firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, waktu yang sangat lama, tapi kita melihat saudara-saudara Allah tidak pernah lupa pada janjinya. Ya, Allah tidak pernah lupa pada janjinya kepada umatnya, pasti digenapi. Sekali lagi saya katakan, digenapi sesuai ya dengan waktu Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta. Ya, inilah waktu Tuhan. Ya, waktu di mana Tuhan menggenapi. Ya, ada dua hal sebenarnya. Setiap kali kita merayakan Pentakosta, saudara-saudara, kita diingatkan dua hal yang penting. Yang pertama, penggenapan nubuatan Nabi Yoel yang hari ini kita baca. Yang kedua, penggenapan janji Yesus sebelum Yesus terangkat ke sorga. Ya, dia berjanji bahwa ketika Yesus akan naik ke sorga, ia akan mengutus Roh Kudus atau Roh Allah kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, Pentakosta juga saudara-saudara ya, yang merupakan penggenapan dari janji Yesus atau penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Ini ditegaskan juga bahwa Roh Kudus itu untuk semua orang. Dan kita harus meyakini Roh Kudus itu atau Roh Tuhan atau Roh Kudus itu adalah kuasa Allah yang besar dan ajaib. Orang-orang yang menerima Roh Tuhan, saudara-saudara, atau Roh Kudus akan menjadi besar dan ajaib. Yoel memberi contoh konkret kalau kita perhatikan ayat 28 ya Bapak Ibu, di situ dikatakan begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara-saudara, Yoel memberi contoh konkret ya, bahwa anak-anakmu, jadi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan bernubuat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan akan membuat anak-anakmu, anak-anak saya dan anak-anak saudara, ya, anak perempuan dan anak laki-laki, mereka akan bernubuat. Ya, ini sama sekali tidak masuk akal, saudara-saudara ya. Ya, kenapa saya katakan tidak masuk akal? Karena saudara-saudara ya tidak masuk akal, tidak logis. Ya, mustahil lah. Anak laki-laki, anak perempuan bisa bernubuat. Kenapa saudara-saudara tidak masuk akal? Karena bernubuat itu pekerjaan nabi, bukan pekerjaan anak-anak. Ya, itu pekerjaan nabi. Itu tugasnya nabi bernubuat. Ya, tapi anak-anak ini Roh Tuhan, ketika Roh Tuhan akan diberikan kepada mereka, anak-anak ini menjadi seperti nabi, mereka bisa bernubuat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sehingga
kalau roh Tuhan itu sudah menguasai mereka, apapun mereka bisa buat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin muncul pertanyaan, apa itu bernubuat? Anak laki-laki dan anak perempuan kemudian bernubuat seperti nabi, seolah-olah mereka itu menjadi nabi. Ya, bernubuat. Apa itu bernubuat? Bernubuat adalah menyampaikan kebenaran Allah mengenai masa kini dan masa yang akan datang, masa depan. Ya. Artinya menyampaikan, mereka bisa menyampaikan rencana Allah untuk kehidupan sekarang dan kehidupan nanti. Ya, kehidupan masa depan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Itu contoh yang pertama, Yoel katakan. Ketika roh Tuhan ya diberikan kepada seseorang, maka orang itu akan menjadi besar dan luar biasa. Contoh yang kedua, saudara-saudara, dikatakan selain anak laki-laki, anak perempuan, roh Tuhan juga akan menguasai, akan diberikan kepada orang-orangmu, dikatakan. Orang-orangmu yang tua dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara-saudara, orang dikatakan orang-orangmu yang tua, ya berarti termasuk saya dan bapak ibu ya. Ya bapak ibu, ya mungkin oma opa, mungkin opung-opung juga. Roh Kudus akan memberikan ya mereka, sehingga mereka akan mendapat mimpi. Nah, kita ingat ya, Yusuf di perjanjian lama, Tuhan juga berikan dia mimpi. Ya, mimpi bahwa dia akan menjadi seorang yang penting, seorang yang besar, yang penting di Mesir. Lewat mimpi. Kemudian saudara-saudara, ya lewat mimpi juga disampaikan bahwa lewat Yusuf Tuhan memelihara satu bangsa yang besar, yaitu Israel, dari kesulitan atau musibah kelaparan. Sehingga Bapak Ibu jangan Bapak Ibu memahami atau mengerti bahwa mimpi yang dimaksudkan Yoel di sini ya hanya semacam bunga tidur, bukan Bapak Ibu. Mimpi yang dimaksudkan di sini adalah petunjuk Tuhan untuk masa depan. Petunjuk Tuhan untuk masa depan, ya. Masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Pasti masa depan yang baik di dalam Tuhan. Saudara-saudara, lalu teruna-teruna anak-anak muda kita dikatakan mendapat penglihatan. Penglihatan itu visi, saudara-saudara, ya. Bukan visi manusia, tapi mereka akan mendapat visi Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara, ya. Nah, sampai bukan hanya orang-orang ini, tapi sampai budak-budak juga dikatakan diberikan roh Tuhan, kuasa Tuhan. Supaya budak-budak yang tadinya tidak diperhitungkan, ya, tidak punya prestasi apa-apa, tapi dengan kuasa Allah mereka akan berprestasi untuk menjadi besar, ajaib. Ini mustahil juga, tapi roh Tuhan ya berkuasa untuk melakukannya, sehingga tidak ada lagi diskriminasi ya Bapak Ibu ya. Budak-budak juga diberikan roh Tuhan. Nah, diskriminasi ini seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang kita tidak kurang menyadari ya bahwa kita sudah mulai membeda-bedakan orang, apalagi dari status sosial orang itu. Nah, firman Tuhan ingatkan kita bahwa di hadapan Allah kita semuanya sama. Ya, tidak ada yang tinggi dan rendah.
Semuanya sama di hadapan Tuhan. Jadi jangan membeda-bedakan orang hanya karena status sosial. Kaya atau miskin, saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, ya contoh konkret, ya Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan untuk semua orang. Nah, saudara-saudara, contoh, ya kita ingat Saulus, ya. Saulus itu bisa dikatakan preman kelas kakap dia. Dia membunuh orang Kristen, mengejar kemudian membunuh. Ya bisa dikatakan dia pembunuh. Tapi ketika Roh Kudus, ya, ketika Roh Kudus menguasai dia, ketika dia menerima Roh Kudus itu merubah hidup Saulus secara drastis dan radikal. Dari seorang pembunuh, dari seorang preman, menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan dia menjadi pelayan Tuhan yang setia sampai mati. Sekalipun dia diperhadapkan dengan siksaan yang luar biasa, tapi dia setia sampai mati. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati. Dan kita lihat pekerjaan Roh Kudus itu untuk kemuliaan Tuhan. Lewat Paulus kemudian muncul jemaat-jemaat seperti jemaat di Korintus dan di jemaat kota-kota yang lain, saudara-saudara. Artinya begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan seorang hamba Tuhan yang setia seperti Paulus. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Contoh yang kedua Petrus, saudara-saudara. Kita tahu Petrus murid Tuhan. Petrus juga kadang-kadang ya dia begitu sombong, dia penakut, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dia katakan sekalipun iman mereka goyah, aku tidak akan goyah iman. Iman saya tidak akan goyah. Dengan sombongnya dia katakan. Dia juga seorang penakut. Ya, ketika Tuhan Yesus ya dalam proses menuju ke kayu salib, ke Golgota, dia pergi tinggalkan Tuhan karena dia takut. Dia menyangkal Tuhan. Tapi kemudian dalam Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ya ketika Roh Kudus menguasai Petrus, terjadi perubahan yang drastis dan radikal. Petrus menjadi pelayan, ya pelayan yang luar biasa. Dia bisa berkhotbah, dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, ya dia berkhotbah, kemudian banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang bertobat minta dibaptis. Didata kurang lebih 3.000 orang bertobat, minta dibaptis menjadi pengikut Kristus. Setelah mereka mendengar khotbah Petrus, ketika Petrus sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, itulah gereja mula-mula, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalau nubuatan Nabi Yoel katakan semua orang, ya semua orang akan menerima Roh Tuhan. Ya Pentakosta semua orang akan menerima, akan diberikan Roh Kudus. Lalu kita bertanya, siapa semua orang itu? Kalau kita baca di ayat 32C, saudara-saudara, semua orang yang dimaksudkan oleh nubuatan Yoel adalah semua orang yang dipanggil oleh Tuhan
Ya, semua orang yang dipanggil oleh Tuhan dan menyambut panggilan itu dengan beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang dikatakan semua orang. Ya, jadi semua orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kemudian orang-orang itu menyambut panggilan Tuhan dengan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Itulah yang dikatakan semua orang. Kepada orang-orang ini Roh Kudus, diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang menyambut panggilan Tuhan itu, saya dan saudara, bisa dikatakan orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen otomatis akan menerima Roh Kudus. Ya, otomatis akan diberikan kuasa Allah yang besar dan ajaib. Itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya katakan otomatis ya memiliki Roh Kudus. Orang yang tidak percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, yang tidak menanggapi, tidak menyambut panggilan Allah itu, tidak akan memiliki Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, kalau orang-orang Kristen memiliki Roh Kudus, berarti orang-orang Kristen akan menjadi besar dan ajaib. Artinya Roh Kudus akan memakai, ya. Roh Kudus akan memakai orang-orang Kristen untuk melaksanakan pekerjaan Allah yang besar dan ajaib dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam gereja, bahkan untuk bangsa ini. Roh Kudus akan memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan Yesus, saudara-saudara, akan mempercayakan, ya, bisa dikatakan Tuhan Yesus akan mempercayakan semua asetnya, semua kekayaan Tuhan untuk kita kelola, ya, dan untuk kemuliaan Tuhan, untuk dinikmati oleh banyak orang. Karena kita orang yang percaya, ya, otomatis punya atau memiliki Roh Kudus, diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi orang-orang percaya itu diperlengkapi dengan kuasa yang besar dan ajaib, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah mempercayakan pekerjaan-pekerjaannya untuk kita, kita kerjakan di dunia ini, itu luar biasa, saudara. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan aset-asetnya, kekayaannya untuk kita kelola bagi kemuliaan Tuhan, itu juga luar biasa untuk kita. Ya, kepercayaan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Ya, kita bisa dikatakan, ya, kita tidak menjadi konglomerat, ya. Tapi kita menjadi konglomeratnya Tuhan. Ya, di dunia ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga kita bisa katakan betapa mulianya hidup kita ketika Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus memimpin kita, ketika Roh Kudus memimpin keluarga kita, ketika Roh Kudus memimpin gereja, semuanya menjadi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, tapi kenyataan yang kita hadapi saat ini, saudara-saudara, bahwa kehidupan orang Kristen banyak yang melarat justru. Kehidupan orang Kristen, ya, banyak yang bermasalah justru, ya. Kita harus introspeksi diri kita, ya, karena firman Tuhan katakan orang yang percaya kepada Tuhan otomatis punya Roh Kudus, ya. Kita harus introspeksi
Karena orang Kristen atau kita tidak, kenapa ini terjadi? Karena kita tidak memberi diri sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Itu masalahnya Bapak Ibu. Ya. Kita tidak memberi diri kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu bekerja, ya sama seperti Paulus, sama seperti Petrus. Itu luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ya memberi diri kita sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, sama seperti Paulus tadi saya jelaskan. Ya, sama seperti Petrus, sama seperti orang-orang yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Tetapi kenyataannya tidak demikian ya Bapak Ibu ya. Banyak orang Kristen yang melarat hidupnya. Banyak orang Kristen bermasalah. Banyak keluarga Kristen bermasalah. Banyak orang Kristen bermasalah. Di pekerjaan bermasalah. Bahkan di gereja juga bermasalah. Kenapa saudara-saudara? Harusnya ya, orang Kristen yang sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah yang luar biasa yaitu Roh Kudus, dia menjadi berkuasa, dia menjadi luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena saudara-saudara masih ada kuasa dosa dalam kehidupan orang Kristen. Ya, hidup terus menerus dalam dosa, tidak mau berhenti, tidak mau bertobat. Nah, ini tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ya. Atau saudara-saudara, ya, masih ada kuasa kegelapan, ya, warisan leluhur ya. Ya, istilahnya masih ada sinkritisme. Kita campur aduk antara kuasa Roh Kudus dengan kuasa-kuasa kegelapan. Paulus katakan apa? Terang dan gelap tidak bisa dipersatukan. Nah, ini yang menghambat pekerjaan Roh Kudus, ya, saudara-saudara. Karena ya, kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Roh Kudus, tapi kita juga percaya pada kuasa gelap. Orang Kristen ya pakai Roh Kudus, pakai kuasa gelap juga. Waktu mau buka usaha, ya pakai acara berdoa, tapi juga pakai namanya pelaris-pelaris. Ya, mau buka usaha, buka bisnis, pakai pelaris. Mau buka rumah makan, pakai roh-roh, kuasa-kuasa pelaris. Ya, akhirnya usahanya ya tidak maju, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang juga orang Kristen ya supaya katanya, ya ada orang Kristen katakan, ya cuma pakai untuk jaga-jaga diri Bu Pendeta. Ya, jaga-jaga diri aja. Ya, saudara-saudara, apa kita kurang percaya bahwa Tuhan Yesus itu menjaga kita sampai dia tidak tidur-tidur dikatakan. Ya, tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur, menjaga kita. Apa kurang? Sampai kita harus pakai kuasa gelap untuk menjaga diri. Nah, ini yang menghambat pekerjaan Roh Kudus, Saudara. Ya. Kita bekerja, contoh. Kita bekerja supaya karir kita naik. Kita pakai kuasa gelap. Ya, kita pakai kuasa gelap, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Karirnya mentok sampai pensiun, golongannya itu aja.
Karena pakai kuasa gelap, Roh Kudus terhambat dengan kuasa gelap untuk menyatakan kuasanya yang besar dan ajaib. Makanya orang Kristen ya tidak menanjak, tidak berprestasi. Ya, karena kuasa gelap. Saudara-saudara, hidup bisa hancur karena kuasa gelap. Karir bisa hancur, keluarga bisa hancur, itu sinkritisme. Firman Tuhan ingatkan, di hari Pentakosta, satu-satunya kuasa yang harus kita andalkan hanya kuasa Roh Kudus. Ya, kalau kita masih hidup dalam kuasa dosa, bertobatlah supaya Roh Kudus menguasai Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, sinkritisme, saudara-saudara, buang itu kuasa kegelapan. Biarkan Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya. Hidup kita menjadi luar biasa, hidup kita menjadi mulia ya, untuk kemuliaan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa bisa datang memuliakan Tuhan. Nah, serahkan diri kita sepenuhnya. Di tengah-tengah kita merayakan hari Pentakosta saat ini, kita diajak untuk menyerahkan diri sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus mau menyatakan kuasanya yang besar dan ajaib lewat kita, lewat keluarga, lewat gereja. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Gita Bakti 57 bait yang ketiga sampai dengan baitnya yang kelima. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jadi sekalipun di tengah-tengah, apalagi di tengah-tengah COVID-19, mari menyerahkan diri kita sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menyatakan kuasanya yang besar dan ajaib. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan nyatakan kepada kami dalam persekutuan ketika kami menghayati penggenapan Tuhan, pencurahan Roh Kudus kepada kami umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kuasa Roh Kudus Engkau berikan kepada kami untuk menopang kami, memampukan kami supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus kami akan melakukan banyak perbuatan-perbuatan besar dan ajaib. Bersama-sama dengan Roh Kudus kami berkarya, baik kami sebagai pribadi keluarga maupun kami sebagai gereja dan juga bangsa.
Ya Allah ya Bapa, kami masih bergumul dengan COVID-19. Ya Allah ya Bapa, kami mohon, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam sakit penyakit, sedang menjalani masa isolasi bahkan pemulihan. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesembuhan kepada mereka. Bahkan keluarga yang berduka cita juga Tuhan, Engkau berikan penghiburan. Mereka yang berada di garda terdepan pelayanan pandemi COVID-19, baik tenaga, tim medis, petugas-petugas yang terkait yang penuh dengan pengorbanan. Tuhan, Engkau menyertai, bahkan beserta para relawan, pekerjaan sosial, juga bagi pemerintah kami ya Tuhan, TNI, Polri, bagi seluruh anak bangsa, bahkan ya Tuhan Yesus, Bapak Presiden kami, berikan kekuatan, berikan ketenangan, hikmat ya Tuhan, bersama-sama dengan Wakil Presiden, bahkan para menteri, juga jajaran yang terkait, supaya mereka bisa memikirkan, bahkan mengambil kebijakan-kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19. Secara khusus juga kami mengucap syukur untuk persembahan syukur kami Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan syukur karena kami percaya bahwa berkat Tuhan berkat Tuhan selalu Tuhan siapkan untuk anak-anak-Mu yang mau memberi dengan sukarela, memberi sesuai kemampuan, pasti diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi jemaat kami yang bergumul juga dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan. Dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang merawat. Kami bersuka cita bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami yang bertambah usia. Baik Bapak, Ibu, anak-anak kekasih, Tuhan memberkati mereka Tuhan dalam sukacita. Ajar mereka untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan menjalani kehidupan bersama-sama dengan Roh Kudus. Juga kami mengucap syukur untuk keluarga yang bertambah usia hud perkawinan. Kiranya Tuhan juga membuat keluarga mereka makin berbahagia. Ya Allah ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh jemaat kami yang saat ini Tuhan mereka beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka sudah disapa oleh firman-Mu, baik jemaat di sektor 1, 2, 3, dan 4, bahkan di pos Pelkes Esrat yang Wangkang. Tuhan memberkati mereka semua. Kami ya Tuhan pelayan-pelayan majelis jemaat, bahkan kami para pendeta yang Tuhan pakai untuk melayani, kiranya Tuhan juga memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Dan kami menyerahkan keluarga R3 Purwanto, keluarga Ronald Kastanya, keluarga Sony Yakob Katu, keluarga Arthur Manigor Togatorup, keluarga Dwi Prasetyo. Kiranya Tuhan memimpin menyertai mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan juga memimpin menyertai keluarga kami, keluarga demi keluarga. Baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami. Ya Allah ya Bapa, Engkau campur tangan juga. Saat ini gedung gereja kami sedang dalam perbaikan dan pengecetan. Tuhan memberkati proses pekerjaan ini. Tuhan memberkati semua donatur yang sudah memberi diri, membagi berkat untuk membiayai semua pekerjaan untuk gedung gereja rumah Tuhan ini. Engkau memberkati para tukang yang bekerja ya Tuhan, supaya ketika gedung gereja ini selesai, kami juga dengan rindu, yang sangat rindu, boleh kembali untuk beribadah
di rumah Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan untuk kembali dalam persekutuan yang boleh mempertemukan kami satu dengan yang lain. Engkau tahu kerinduan kami untuk sebagai pegawai untuk kembali boleh aktif dalam pekerjaan. Bahkan anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan mereka. Ya Allah ya Bapa, Engkau juga tahu bagaimana pengusaha-pengusaha mereka juga bergumul dan merasakan dampak dari COVID-19. Tuhan bantu dengan kuasa Roh Kudus, mereka bisa bangkit kembali dan berusaha lagi Tuhan, dan semakin banyak orang yang menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan, bahkan untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendampingi kami dalam segala hal, terlebih dalam pergumulan COVID-19. Bapa, banyak hal yang kami mau minta daripadamu, tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Tuhan lewat persekutuan kita, ketika kita sama-sama merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kita semakin diyakinkan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, karena Tuhan mau supaya kita berhasil dalam kehidupan kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya yang besar dan ajaib untuk membantu kita, khususnya dalam pergumulan kita bersama COVID-19, bahkan pergumulan dalam rumah tangga dan pekerjaan, juga pergumulan ekonomi. Bersama-sama dengan Roh Kudus pasti kita bisa mengatasi dan melewati, dan kemenangan ada bersama kita. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 356, bait 1 dan baitnya yang kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Thank you.
Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Salam.